Selamat sore semuanya. Sebelum kita mulai, aku mau tanya dulu nih sama temen-temen. Udah pada nonton film Jumbo belum yang ada di sini? Udah pada nonton semua ya? Oke, soalnya aku mau spoiler dikit aja, karena itu akan jadi pembahasan untuk materi saya hari ini. Em, Teman-teman, ketika teman-teman lagi nonton, pernah nggak sebel sama si karakter Don karena dia ngelanggar janjinya dia gitu? Ada yang sebel ya, ada yang sebel ya. Ada yang kasihan sama Ata nggak? Ternyata dia hidupnya memprihatinkan gitu. Kasihan ya, oh iya kasihan gitu. Em, Sama satu pertanyaan terakhir, em, di akhir film, pas Don ngobrol sama almarhum orang tuanya yang udah meninggal pakai radionya Pak Kades, teman-teman pada nangis gak? Nangis, nangis, sedih banget. Sama jujur, saya walaupun udah nonton ribuan kali berulang-ulang gitu, karena bagian dari pekerjaan juga, saya tetap nangis jelek gitu. Preview nangis, tes disiplin nangis gitu kan, grading nangis, sampai nonton nangis gitu kan. Ngebahas aja nangis gitu. Se-impactful itu. Tapi yang menarik dari film animasi adalah dia tuh kan kita semua sadar ya kalau yang ada di film animasi itu semua bohongan gitu. Nggak ada yang nyata dari film animasi gitu. Semuanya tuh cuma gambar buatan manusia gitu kan. Eh, Selain karena emang ceritanya udah bagus, kira-kira apa sih peran seorang animator supaya penontonnya bisa berempati dan percaya sama keberadaan si Don, Mae, Mary, Nurman, Atta, percaya bahwa mereka tuh emang karakter yang benar-benar hidup di filmnya gitu. Well, untuk menanggapi pertanyaan itu, kita lihat animasi sederhana ini ya. Dari animasi ini, informasi apa yang teman-teman dapat? Orang lagi jalan kaki, ya oke. Ada informasi lain mungkin moodnya gitu atau gimana? Ada yang capek, ada yang... Oke, jawabannya macam-macam ya. Kita sepakatin aja kalau animasi ini memberikan informasi yang paling jelas adalah seseorang sedang jalan kaki. Animasi yang berikutnya, tiba-tiba sepakat kalau ini tuh lagi marah, gitu kan. Tahu dari mana? Well, kita lihat dari gesturnya, badannya tegang, tangannya dikepal gitu kan, terus jalannya stompy gitu, palanya nenggak, dan dilihat dari energinya kayaknya dia udah siap mukul orang gitu. Dia lagi marah banget gitu kan. Yang berikutnya, capek gitu, langsung tahu gitu, secara insting teman-teman langsung bisa jawab kalau dia tuh lagi capek. Oke. Animator senior dari Disney namanya Ollie Johnston sempat mengatakan bahwa kalau mau menganimasikan karakter jangan hanya animasikan apa yang sedang ia lakukan, tapi animasikan juga yang sedang ia pikirkan dan yang sedang ia rasakan. Animasi-animasi ini tadi membuktikan bahwa sekedar bergerak saja itu nggak cukup. Tapi begitu dikasih gestur sederhana, dikasih sikap badan sederhana, teman-teman tuh secara kolektif langsung punya persepsi yang sama gitu. Oh dia lagi marah, dia lagi capek gitu kan. Di dalam animasi itu setiap gestur penting. Dan dengan begitu teman-teman percaya bahwa karakter ini walaupun secara fisiologi berbeda dengan manusia gitu kan. Teman-teman percaya bahwa dia ini punya perasaan, dia berpikir, dan tentunya punya nyawa. Setiap gestur penting. Dan selain gestur, di dalam diri kita tuh ada bagian yang paling purba, yang paling primal, bahwa dia itu udah memprogram alam bawah sadar kita dari semenjak kita lahir, untuk mengenali ekspresi-ekspresi ini, itu tuh sudah mewakili emosi-emosi yang sedang dirasakan. Kita tahu, oh marah kayak gini, kaget kayak gini, sedih kayak gini, ngeledek kayak gitu kan. Dan itu udah nggak bisa diganggu gugat, karena itu udah terprogram sejak kita lahir, udah menjadi bagian dari alam bawah sadar kita. Gitu.
Nggak ada tuh kita lagi mukanya kayak yang di pojok sana, tapi dia sebenarnya lagi seneng gitu. Oke, sebagai animator yang kondisi ekonominya pas-pasan, saya akhirnya belajar dari banyak sumber gitu. Dan seperti Batman, saya juga belajar sama Ra's al Ghul. Ada yang kenal Ra's al Ghul? Beliau sempat mengatakan, mind your surrounding, perhatikan lingkungan sekitar. Karena menurut dia, melakukan ini bisa membantumu bertahan hidup. Well, menurut saya, selain membantu bertahan hidup, dia juga bisa menuntun kamu untuk bisa merasakan bagaimana rasanya benar-benar hidup seutuhnya. Ilustrasinya gini teman-teman, waktu kita kecil tuh gampang banget terhibur sama hal-hal yang paling mungkin dianggap remeh gitu. Sesimpel kayak kita ngelihat kereta lewat, atau mungkin anak-anak zaman sekarang senang ngelihat truk telolet gitu kan. Sementara semakin kita tumbuh dewasa, kita tuh lebih banyak diam. Tapi pikirannya banyak gitu. Ternyata waktu kecil, pandangan kita tuh lebar. Kayak panorama, lebar. Di momen itu, di masa itu, kita tuh bener-bener ngerasain hidup teman-teman. Sementara ketika kita beranjak dewasa, pandangan kita tuh menyempit, fokus sama satu hal, urusan masing-masing, tanggung jawab, kewajiban. Andrew Stanton, salah satu animator dan sutradara film-film Pixar, sempat berpidato, dan di pidatonya kira-kira dia bilang begini, seorang animator harus mempelajari sebuah pelajaran yang tidak akan pernah ia bisa selesaikan semasa hidupnya. Pelajaran itu adalah menjalani hidup. Untuk mengobservasi atau mengamati kehidupan, kita harus menjalani hidup dulu. Urutannya, hidup, observasi, baru animasikan. Di sini ada yang nonton My Neighbor Totoro, filmnya Hayao Miyazaki dari Studio Ghibli. Ada sebuah adegan sederhana yang ya walaupun saya tahu pembuatan adegan ini tidak sesederhana itu, tapi adegan ini menurut saya menjelaskan apa yang dimaksud Andrew barusan. Teman-teman yang tadi bilang pernah nonton, pertama kali nonton filmnya, ngeh sama keberadaan anak yang di belakang itu nggak? Kalau nggak ngeh, sama saya juga. Karena anak ini tuh memang fungsinya hanya sebagai pelengkap dunianya, ekstras. Tapi teman-teman, sepengalaman saya, membuat animasi seperti itu walaupun dia di belakang, itu jauh lebih kompleks teman-teman. Dan kalau kita tahu konteksnya itu kan anak-anak lagi mau berangkat ke sekolah gitu kan. Tinggal bikin animasi sederhana aja, bikin walk cycle aja gitu kan. Itu jauh lebih sederhana daripada yang sekarang. Tapi kok padahal animator tahu nggak semuanya akan langsung ngeh sama keberadaan anak ini, tapi toh mereka tetap lakukan itu, tetap menghabiskan energi dan waktunya untuk bikin animasi yang jauh lebih kompleks. Ada dua alasannya teman-teman. Yang pertama, animator mau lewat animasi ini, alam bawah sadar audiensnya bisa menerima dan mempercayai bahwa dunia yang ditinggali oleh karakter-karakter di filmnya itu memang beneran nyata. Ada sebuah ekosistem yang sedang berlangsung di dalam dunianya. Yang kedua, animator mau lewat animasi ini, audiens bisa teringat bahwa kadang hal-hal yang membahagiakan itu bisa lahir dari hal-hal yang paling sederhana, bahkan sesuatu yang paling dianggap remeh gitu, dianggap tidak penting gitu. Contohnya seperti yang dilakukan anak ini di belakang. Dia tuh lagi berangkat sekolah, tapi ngapain dia ngayun-ngayunin dahan pohonnya dia gitu. Lucunya, waktu saya masih TK, saya lakuin hal yang sama. Saya jadi ingat waktu saya disuruh sama
orang tua saya waktu kecil, disuruh belanja ke warung, perjalanan dari rumah ke warung, itu rasanya seperti petualangan yang seru teman-teman. Sayanya kecil, dunianya besar, jadi jaraknya seperti jauh gitu. Yang dilakukan anak ini saya lakukan. Saya ngibas-ngibas dahan pohon seolah-olah saya ngibas pedang gitu. Di depan saya ada monster. Or at least itu yang saya lihat dari kepala saya gitu. Di kepala saya sedang terjadi skenario-skenario yang seru. Badan saya, raga saya, itu nggak bisa tahan kecuali untuk play along. Dan kalau ditanya, kenapa sih harus ngelakuin itu? Nggak tahu. Seru aja. Kami juga terapin pemahaman ini di film sebelum kami, judulnya Nusa. Adegannya seperti ini kira-kira teman-teman. Teman-teman ada yang dilakuin anak berbaju kuning ini waktu kecil? Ada ya? Kalau ditanya kenapa ya nggak tahu, tapi ada sebuah a little bit of joy yang nggak bisa dijelasin ketika kita lakuin itu. Itulah kenapa menurut Andrew Stanton, hidup dulu baru observasi, setelah itu barulah animasikan. Karena ternyata menikmati hidup itu nggak semuanya bisa dijelasin secara logika. Itulah kenapa ketika teman-teman nonton film animasi, teman-teman gak cuma menonton sebuah karya film, tapi teman-teman nonton sebuah film hasil dari pemahaman dan pengamatan mendalam akan kehidupan. Kita percaya sama karakternya, kita bisa berempati sama karakternya. Sampai akhirnya ada hubungan emosional antara kita sebagai audiens dengan karakter-karakternya. Ada alasan kenapa karakter-karakter di film animasi dibuat antropomorfis atau seperti manusia. Walaupun mereka ini sebenarnya lampu atau benda-benda mati lainnya, hewan sekalipun gitu. Dibuat seolah-olah seperti manusia, entah dari wujudnya, dia bisa ngomong. Karena dengan menjadi manusialah kita bisa saling memahami satu sama lain. Penyampaian emosi atau rasa adalah bahasa universal. Jadi dengan dengan menyampaikan emosi, dengan penyampaian yang universal itu, dia bisa jadi jembatan untuk kita saling memahami satu sama lain, belajar memahami diri sendiri, bahkan lintas spesies teman-teman. Gitu. Dan menjadi seorang animator membuat saya memahami hal-hal itu. Saya menjadi lebih kenal dengan yang namanya empati. Dari sekian spesies yang ada di dunia, saya sangat beruntung dilahirkan menjadi manusia. Ternyata menjadi manusia merupakan kekuatan super yang paling powerful juga gitu loh. 12 tahun menjadi animator bikin saya bertanya-tanya, how do I get here? Saya bisa aja bilang, well I've learned it from the job. Tapi kalau kita tarik ulur ke belakang, ujungnya akan sampai ke waktu di mana saya waktu umur 4 tahun. Di usia itu, saya ngabisin waktu saya nonton film kartun. Karena kedua orang tua saya itu kerja 9 to 5. Jadi di rumah saya sendirian sama neni saya. Banyak nonton film kartun bikin saya seneng gambar. Well, lebih tepatnya mungkin coret-coret gitu kan. Saya coret-coret di lantai, saya coret-coret di dinding gitu kan. Sampai orang tua saya stres ngelihat coretan-coretan, terutama ibu saya. Tapi menariknya teman-teman, alih-alih saya dihukum, ya saya tetap dimarahin sih, tapi besoknya saya dibeliin satu lusin buku gambar. Buku gambar kayak gini, satu lusin. Saya jadi seneng gambar, saya gambar semua yang saya suka, saya gambar dinosaurus, saya gambar karakter-karakter favorit saya gambar kartun kesukaan saya. Sampai ada di titik di mana saya penasaran kok film kartun gambarnya bisa gerak sementara gambar di buku gambar saya diem. Saya tanya sama mama saya, kebetulan mama saya lagi nyuci gitu kan. Jadi mama saya bilang, tanya sama ayah ya gitu. Nggak apa-apa, seenggaknya beliau udah beliin buku gambar gitu kan. Saya tanya ayah saya,
ayah kok gambar di sini bisa gerak sementara di buku gambar diem. Yang dilakukan oleh ayah saya adalah dia merobek selembar kertas dari buku gambar saya, dia lipat jadi 2 halaman. Di halaman pertama dia gambar 2 orang petinju. Yang satu lagi mukul, yang satu lagi dipukul. Yang satunya, halaman yang satunya itu gambar yang sama tapi situasinya terbalik teman-teman. Jadi yang tadinya mukul, sekarang gantian dia yang dipukul. Lalu dia lakukan ini teman-teman, buka tutup, buka tutup, buka tutup. Jadinya kayak gini. Ini bukan gambar ayah saya tapi ini yang saya ingat. Mata saya terbuka lebar pada saat itu. Ayah saya langsung bilang, ini namanya animasi. Mulai detik itu juga saya putuskan untuk aku mau jadi orang yang bisa bikin ini. Siapa sangka ternyata gestur sederhana yang dilakukan oleh kedua orang tua saya membawa saya berada di sini berbicara di hadapan teman-teman di acara TEDx Avicenna 2025. Saya Bintang Rizky Utama, terima kasih.